Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada memiliki. Apa Ya, ini pegang saja kamu. Ada apa, Bapak Ibu? Anu Pak, ini mau bicara masalah maulid. Kenapa sudah sekian tahun ini tidak ada acara maulid? Ini sedangkan orang di sini baru tetangga sudah Ini maulid Pak, semua. karena ini baru-baru Ini pengajian belum imam. maulid. Saya sudah sampaikan sama Pak Imam tadi. Habis belum maulid. Tidak mendengar. Tuli barangkali Pak Imamnya. Ya, Dia bilang ini maulid tidak ada dasarnya. Jadi saya juga serba salah penitia. padahal maulid itu Pak bagus, Iya, lebih itulah. banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Iya. Baiknya kita laksanakan saja. Oh iya nanti. Maulid ya? Oh iya. Baik sabar. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Ada apa ini perbincangannya? Begini Bu, ini jamaah mau melaksanakan maulid. Tapi Pak Imam belum siap. Kami setuju itu sesungguhnya. Iya. Oh berarti ibu dua tidak mau juga melaksanakan Bukan tidak mau melaksanakan maulid, tapi kalau melihat di Muhammadiyah misalnya, Iya. Muhammadiyah belum pernah menemukan dalil tentang perayaan maulid itu, Iya. karena dikhawatirkan melebih-lebihkan pemujian terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Nah kemudian dalam hal ini sehingga posisi Muhammadiyah itu tidak melarang dan tidak mengharamkannya. Assalamualaikum Pak Imam. Salam. Tapi Pak Imam, kami pengurus masjid sudah ditemui masyarakat jamaah bahwa ini sudah waktunya kita maulid. Ya. Bagaimana pandangan Anda sebagai tokoh masyarakat bahwa maulid itu bagaimana, apa dilaksanakan di masjid atau tidak Pak? Gini, saya sendiri sebenarnya tidak pernah melakukan itu, ya. Jadi kalau saya sendiri tidak mau ikut, karena saya anggap itu hal yang tidak terlalu penting menurut saya. Masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan yang lebih penting harus kita lakukan. Apalagi kalau orang melakukan maulid di masjid itu sering kotor-kotor karena berebutan telur. Oh iya. Nah, yang kedua, kita ini susah membersihkan nanti setelah mereka ada maulid langsung pulang, tidak ada yang membersihkan. Kita laksanakan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asman ini. Iya. Oh iya, cocok ini. Mau diadakan rapat ini, Ustaz. Karena ini Pak Imam ini ada masyarakat mau maulid ke sini tidak mau. Ya bagaimana itu solusinya itu? Bagaimana pendapat ini Pak Imam, Pak Ustaz? Oh, ya, tentang pelaksanaan maulid. Iya. Saya kira boleh-boleh saja. Oh iya. Ya, saya kira boleh-boleh saja. Ya. Iya. Terkait tentang bagaimana kita kumpul-kumpul silaturahim. Oh iya. Ya, mengingat kisah-kisah Rasulullah. Iya. Ya, karena tidak lain daripada itu maulid mengenang dan mengingat kisah perjalanan hidup Oh iya. Muhammad sebagai uswatun hasanah. Oh, iya. Saya pikir itu silakan jalan saja. Iya. Jadi undang nanti rapat ini sebentar sore. Ya bisa. Iya. Bisa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, kemarin kan kita sudah jelaskan bahwa pelaksanaan tidak boleh dilaksanakan. Karena itu dulu zaman Rasul tidak pernah dilaksanakan. Itu termasuk perbuatan sana. Kenapa masih mau dilaksanakan? Ini Mi juga. Malah telepon bunyi lagi. Ini Mi juga Pak Imam karena tidak mau juga. Nah ini masyarakat mau sekali. Bagaimana Justru ini? itu Pak, karena ini tidak boleh. Tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul zaman Rasul. Bahkan para Kami sahabat ini tidak pengurus mau. masjid Pak independen Pak. Mau menerima yang tidak mau, juga begitu yang mau. Kalau begitu Pak, baik kalau itu kita rapat saja untuk menentukan boleh apa tidak Kami ini. tidak sependapat dengan itu. Iya, oke baik Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, penyuluh yang saya hormati, hari ini kita rapat menyangkut tentang kegiatan maulid di masjid kita. Saya minta pendapat semua, apakah boleh kita melaksanakan, karena ada yang mau, ada juga yang tidak. Jadi bagaimana ini? Saya mau introduksi dulu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian lama ini, khususnya di tempat kita ini, di masjid ini, sering orang mengadakan maulid. Apa alasannya? Kenapa tidak mau maulid? Padahal itu masuk banyak di situ faedahnya, banyak manfaatnya. Kenapa tidak mau maulid? Masyarakat di sini keberatan bisa marah-marah kalau tidak maulid. Ada pendapat lain? Ada mungkin pendapat lain yang lain? Jangan mungkin deh, bapak ibu, jangan mungkin adakan kegiatan maulid. Tidak ada gunanya karena mulai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang itu tradisi kita tidak pernah dilakukan hal seperti itu.
sama halnya mengotori di masjid. Ada teloknya sama sopoknya mengotori saja. Mesti kalau kita selalu lakukan hal seperti itu. Betul itu. Baik. Dia bilang, tidak perlu. Tidak begitu Bu, yang namanya bersih kita sama-sama. Kalau Membersihkan. ada kegiatan begini di situ, tempatnya kita bersilaturahmi bersama masyarakat. Mungkin ada tetangga kita yang tidak kenal, tapi ada acara, ada kegiatan maulid, kita bisa bersilaturahmi. Saya tidak pendapat itu bilang mengotori masjid. Ada namanya masjid. Iya. Kalau dibantu ini ada masyarakat sini yang bantu membersihkan itu masjid. Masjid itu milik kita bersama. Kewajiban kita membersihkan. Iya. Oke, baik kalau begitu karena ini silakan. Ya, kalau masih ada. Sama halnya bid'ah itu. Tidak berarti seperti itu. Tahukah bapak-bapak, maulid itu bagian dari bid'ah. Bahkan ada mazhab mengatakan bahwa ini sebenarnya termasuk wilayah ijtihadiyah. Nah kalau misalnya itu menjadi kewajiban, itu juga tidak wajib. Jadi kalau kita carilah bercerita dengan kegiatan bid'ah, yang berbau kegiatan yang memang nilai ibadahnya lebih tinggi dan lebih bermanfaat buat masyarakat, buat umat Islam. Kalau kita berbicara banyak sekali rantangan seperti itu, pakai mic itu kan bid'ah. Zaman Nabi tidak pakai mic itu. Jadi itu kalau kita bercerita masalah bid'ah itu tidak ada jadi-jadinya. Yang kita temukan ini kebersamaan. Masyarakat di sini bangun bersama untuk mengadakan maulid. Kenapa di situ tidak mau? Bilang bid'ah. Pak kasih Pak kesempatan sama Pak Penyuluh Supaya boleh hati panas Pak. Iya. Tapi ya. Baik, sabar. Sabar. Kalau begitu Pak, kita dengarkan dulu penjelasan dari penyuluh kita. Karena ini kan masing-masing pendapatnya. Mungkin bagus barangkali kalau kita hadirkan tokoh agama kita, penyuluh, untuk menjelaskan ini. Apa betul ini boleh, apa tidak, apa alasannya. Ya sebaiknya silakan Pak penyuluh. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Imam, untuk majelis taklim, tokoh agama, tokoh perempuan yang sempat hadir untuk membicarakan persoalan ini. Mungkin lebih awal saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, jadi persoalan maulid ini kita lepas istilah bid'ah dan persoalan halal haram. Kita mau melihat apa hikmah di balik itu. Jadi dalam kaidah itu ada istilah ad-din wa dunia. Apakah ini maulid adalah persoalan agama atau persoalan dunia? Nah, ketika kita mau melihat persoalan tujuan agama, tentu kita merujuk kepada Rasulullah. Nah, saya benarkan juga sahabat saudara yang mengatakan tidak mau kalau dimasukkan ke dalam persoalan agama, karena Nabi memang tidak pernah melaksanakan. Nabi tidak pernah merayakan istilah maulid. Tetapi ketika dimasukkan dalam istilah, Anda lebih tahu, kalian lebih tahu urusan duniamu. Nah, kalau kita mau melihat persoalan maulid ini, maka dimasukkan ke dalam persoalan urusan dunia, tentu banyak hikmah di dalamnya. Nah, pertama adalah silaturahim. Ya. Jadi ini bukan persoalan syariah, tapi ini adalah syiar. Ya, jadi silaturahim. Jadi momen untuk berkumpul, dan kapan waktunya lagi kita berkumpul di masyarakat, semua elemen masyarakat berkumpul kalau bukan di masjid dan kegiatan seperti ini. Betul. Salah satunya. Tapi bukan berarti bahwa itu satu-satunya, salah satu. Nah, silaturahim. Kedua adalah kita momentum untuk mengenang. Iya, betul. Bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Kapan lagi kita mengenang perjalanan hidup Rasulullah, kumpul seluruh tokoh masyarakat, kecuali pada saat maulid, karena kita perlu paham maulid itu adalah mengenang kelahiran sampai perjalanan sampai meninggalnya Rasulullah. Karena kita tahu ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad itu adalah suri teladan untuk kita. Sebatas itu. Lebih dari itu ya. Tapi pas ganti akhirnya kesimpulannya nih, boleh kami melaksanakan. Ya, kesimpulannya kalau berlebih-lebihan dianggap wajib, nah, di situ sudah bid'ah. Tidak ya, bid'ah. Kalau sudah berlebihan salah.
bukan beda, sudah keliru karena sudah gontok-gontokan apa segala. Tapi kalau kita lihat hikmahnya, silakan jalan. Nah sekarang saya mau bertanya, apakah lebih banyak hikmah daripada tidak ada hikmah? Tentu banyak hikmah, maslahat moderat, lebih banyak maslahat. Banyak masalah. Dan madaratnya saya pikir kalau begitu apa ya? Mohon maaf ini saya potong pembicaraannya. Kalau begitu kami dari panitia ini memberikan kesempatan untuk yang mau, dan yang tidak mau juga saya juga kasih kesempatan. Ya, artinya jadi, kalau 1 minggu saya kasih kesempatan yang mau. Kalau kita mau melihat lebih banyak, lebih baik laksanakan. Kenapa tetangga masih laksanakan? Karena tentu banyak makna di dalamnya. Kalau begitu Pak Ustaz, berarti tidak ada masalah, selesai. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. Ya mungkin Saya maulid di rumah saja. Bermaaf-maafan antara Bapak dan Ibu. Saya jadi yang di rumah tadinya saja tidak Pak ya. ada. Sekarang alhamdulillah tidak ada masalah. Insyaallah kita. Oke, saya kira selesai rapat kita pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.